saya akan menyelesaikan tugas di modul 3.1 praktek untuk atau kegiatan bagaimana pengambilan keputusan. Hari ini saya akan mewawancari kepala sekolah terkait dengan bagaimana prosedur atau kepala sekolah menjalankan tugasnya dalam pengambilan keputusan. Ayo ikuti saya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ada waktu untuk saya wawancara? Oh iya, ada perlu ya? Iya. Iya, silakan. Bagaimana yang sudah saya sampaikan? Silakan dulu Pak. Ini Pak, saya untuk menjalankan tugas di guru penggerak ini, tugas untuk mencari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika moral atau rujukan etika maupun rujukan moral. Kalau Bapak bisa sekitar setengah jam pada waktu ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, ini kira-kira selama ini nih, selama Bapak menjadi kepala sekolah, itu kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah Maumere terkait dengan pertanyaan dari guru penggerak ya, bahwa bagaimana selama ini dapat diidentifikasi kasus terkait dengan dilema etika. Hal yang pertama dilakukan oleh kami sebagai kepala sekolah adalah setiap apel pagi itu dengan pengamatan kepada peserta didik, karena di situ semua peserta didik berkumpul untuk melakukan apel pagi bersama dengan para guru, dan kami dapat mengamati dan melihat secara langsung perilaku, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh peserta didik atau segala aktivitas yang dilakukan di setiap pagi itu bisa kita amati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita identifikasi itu adalah informasi dari para guru mata pelajaran. Dan yang ketiga, terkait dengan etika, kita juga mendapat informasi dari guru wali kelas yang khusus menangani peserta didik di setiap kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah informasi yang kita dapatkan dari masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian untuk menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, ya tentunya keputusan itu harus berdasarkan rapat bersama para guru, bersama orang tua, dan juga bersama para peserta didik yang dalam hal ini adalah organisasi intrasekolah yang kami sebut di SMA Muhammadiyah sebagai IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu kita libatkan di dalam pengambilan keputusan, sehingga untuk hal-hal terkait dengan atau mengandung nilai kebaikan atau kebajikan itu pun mereka paham dan tahu dan dapat disosialisasikan kepada teman-temannya yang ada di lingkungan sekolah. Begitu pula para guru yang ada di sekolah ini. Dan juga yang terakhir, langkah yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu, ya tentunya yang pertama adalah kita mencoba untuk memanggil peserta didiknya, kemudian kita konfirmasi terkait dengan pelanggaran kode etik, kemudian kita teruskan kepada para guru yang dalam hal ini adalah wali kelas, dan juga selanjutnya pada tingkat sekolah kita juga rapat secara keseluruhan antara kepala sekolah, guru, dan para staf.
administrasi di sekolah ini. Tentunya ketika kami memutuskan itu, kami juga melihat persoalan sejauh mana pelanggaran etika itu terjadi. Terima kasih Pak atas waktunya dan jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kami pelajari lebih lanjut dan saya juga bisa mengumpulkan ke tugas LMS-nya yang sudah disediakan. Nanti insya Allah kalau memang ada kurang-kurang saya menghadap lagi ke Pak kalau ada waktunya. Tidak, saya kira cukup gitu Pak Poli. Pak Poli pasti mampu lah. Baik Pak, ya, terima kasih banyak. Siap. Salam dan bahagia. Hari ini, sore ini saya sudah berada di kantor Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Uring yang ada di Nangure. Saya akan mewawancarai beliau terkait dengan bagaimana cara-cara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan etika dan moral yang ada di sekolah. Baik, semua kita ikuti saya ke dalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Saya boleh dulu Pak? Silakan mari. Dari mana ya Pak? Saya dari SMA Muhammadiyah, kebetulan saya dari orang penggerak. Jadi dari modul itu meminta kami untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan keputusan-keputusan di sekolah, bagaimana mengambil keputusan yang baik untuk sekolah, untuk siswa, untuk guru dan untuk siswa. Baik Pak, ini pertanyaan saya pertama, bagaimana di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Kaitan dengan dilema etika, ini kan apa namanya, ini yang saya temukan di sekolah itu biasanya kalau untuk guru konflik peran. Nah di satu sisi guru itu berperan, karena guru saya ini banyak ibu-ibu, guru berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, istri daripada suaminya. Di satu sisi juga dia pendidik dari anak didiknya. Nah di waktu yang bersamaan dia harus menjalankan beberapa peran sekaligus. Nah ini yang biasanya kalau saya mengidentifikasi permasalahannya apa dulu. Nah dari situ baru saya bisa mengambil keputusan. Itu yang berkaitan dengan apa tadi? Etika. Sedangkan moral, nah itu saya biasanya lebih kepada peserta didik. Peserta didik itu yang pertama itu kan dari tingkat kedisiplinan. Nah dari tingkat kedisiplinan ini kita lihat memilahkan mana yang sudah mengikuti peraturan dan seterusnya, mana yang selalu melanggar peraturan. Nanti kita bisa batas toleransinya itu maksimal 20% bentuk pelanggaran. Terima kasih atas bantuan Bapak dan jawaban Bapak dan waktunya. Semoga saya bisa menyelesaikan tugas saya hari. Semoga ke depan saya bisa mewawancari Bapak lagi, bisa belajar lebih banyak terkait dengan bagaimana menjadi. Nanti dari hasilnya pun saya minta rekomendasinya, mungkin dalam kebijakan itu yang saya ambil mungkin tidak sesuai, mungkin dari hasil risetnya Bapak itu bisa memberikan rekomendasi ke saya. Baik, terima kasih Bapak. Saya. Selamat berjumpa lagi, sukses selalu. Baik, tadi saya sudah berjumpa dengan kepala sekolah di sekolah saya, SMA Muhammadiyah Muhammadiyah, dan kemudian juga saya berjumpa dengan Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah di MTS Muhammadiyah Uring di Nangure. Nah, dari kedua pendapatnya saya sudah bisa merangkum dan bisa memahami bagaimana cara-cara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi saya. Sampai jumpa. Terima kasih, salam dan bahagia.